Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menjalankan aktivitas di tengah keadaan yang sedang melanda bangsa Indonesia, yakni adanya wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah yang ada di wilayah kita, sehingga kita bisa segera melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang statistika, khususnya tentang penyajian data. Mohon bisa disiapkan, bisa dicatat, bisa diamati, diperhatikan hal-hal yang penting yang nanti menjadi bahan pengetahuan bagi kalian. Insya Allah besok akan saya lanjutkan dengan tugas atau kuis seperti biasanya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Bahwa untuk data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Tabel itu jika suatu data atau nilai disajikan dengan angka-angka yang tidak teratur atau tidak urut, maka data tersebut akan sulit dibaca atau sulit dipahami. Oleh karenanya, agar suatu data mudah dibaca dan dipahami, maka data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel salah satunya. Langkah-langkah dalam membuat tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, datanya kita urutkan, yakni dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian datanya kita masukkan yang sudah urut tadi ke dalam tabel. Contoh, hasil ulangan matematika dari 30 siswa adalah sebagai berikut. Ya. Pertanyaannya, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Ya, data atau nilai tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut. Kita buat kolomnya, ada kolom nilai, ada kolom tole, ini untuk membantu. Nilainya kita masukkan, diurutkan dari nilai yang paling kecil, yaitu nilai 40. Di situ tadi ada 2, nilai 50 ada 4, kemudian 60 ada 4, 70 ada 6, 80 ada 8, 90 ada 4, dan 100 ada 2. Kemudian kita tuliskan frekuensinya. Ya, kemudian frekuensi kita jumlahkan. Frekuensi atau jumlahnya adalah 30. Sebanyak siswa yang mengikuti kegiatan ulangan tersebut. Itulah bentuk tabel tadi. Yang berikutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama adalah diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau bar atau kotak disebut dengan diagram batang. Diagram batang dapat digambar secara vertikal maupun horizontal. Tetapi kebanyakan yang kita jumpai adalah yang berbentuk vertikal, yakni posisi barnya atau batangnya berdiri. Contoh, tabel di bawah menunjukkan jumlah siswa bermasalah pada suatu sekolah. Ini diperhatikan, ini ada yang ke arah vertikal, itu adalah jumlah siswa. Kemudian untuk yang horizontal ini adalah tahun.
Pertanyaannya, tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2015 sampai 2018. Ya, kalau kita lihat tabel yang tadi, maka jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2015 adalah sampai 2018 adalah, ya ini 2015 ada 6, 2016 ada 10, 2017 ada 13 ya. Untuk 2018-nya ada 10. Ya, sehingga jumlah semua siswa yang bermasalah dari tahun 2015 sampai 2018 ada 39 siswa. Untuk contoh yang kedua, diagram batang berikut menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Pertanyaannya, berapa banyak lulusan yang tidak menganggur? Yang tidak menganggur berarti ini nanti harus dicermati datanya dari tahun 2012 sampai 2015. Ya, kita perhatikan untuk diagram batangnya di 2012, 2013 sampai 2016. Ini untuk yang warnanya ada coklat itu keterangan bekerja, oranye itu melanjutkan belajar, dan merah menganggur. Contohnya untuk tahun 2012 ini yang bekerja ada 200, kemudian yang melanjutkan belajar ada 100, dan yang masih menganggur ada 50. Baiklah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya adalah banyak lulusan yang tidak menganggur selama tahun 2012 sampai 2015. Ya, kamu perhatikan lagi tadi untuk tabelnya. Di tahun 2012 ada 200. Itu yang bekerja berarti. Kemudian 100 ini melanjutkan sekolah. Kemudian untuk tahun 2013 yang bekerja ada 225, yang melanjutkan belajar ada 100. 2014 yang bekerja ada 200, yang melanjutkan belajar ada 75. Kemudian di tahun 2015 yang bekerja ada 250, kemudian yang melanjutkan belajar ada 75, sehingga total semuanya ada 1225. Penyajian data yang berikutnya yaitu menggunakan diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran atau juring lingkaran atau sektor lingkaran itu disebut dengan diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Ya, contoh. Diagram berikut menunjukkan cara siswa suatu MTS datang ke madrasah. Jika jumlah siswa semuanya ada 480 orang, maka banyaknya siswa yang datang ke madrasah dengan berjalan kaki ada berapa? Ya, kita perhatikan. Ini diagram lingkaran. Yang naik sepeda itu ada 60 derajat. Naik bus ada 72 derajat. Naik motor ada 45 derajat. Sedangkan jalan kakinya kita belum tahu berapa besar derajatnya. Oke, kita bahas. Yang pertama kita cari adalah derajat sektor siswa yang berjalan kaki, yakni 360 derajat. Ini adalah besar sudut pada satu putaran lingkaran, dikurangi 60 derajat, ditambah 72 derajat, ditambah 45 derajat. Jadi untuk derajat sektor siswa yang berjalan kaki adalah 183 derajat. Kemudian banyaknya siswa yang berjalan kaki ke madrasah adalah
183 derajat per 360 dikalikan banyak siswa semuanya ada 480 orang. Jadi banyak siswa yang berjalan kaki ada 244 orang. Contoh yang kedua, hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Ya. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah ada berapa? Ini menggunakan persen, berarti satu putarannya ini ada 100%. Ini menganggur ada 10%, bekerja 45%, kemudian wira swasta, ini ada tanda siku-siku berarti 90%. Sama dengan tadi, pertama kita akan mencari persentase melanjutkan kuliah. Ya, kita hitung dulu persentase tamatan yang melanjutkan kuliah. Ya, ini 100% dikurangi 25% plus 45% plus 10%. Ya, 25% itu sama dengan 90 derajat tadi, itu 25%. Yakni 20%. Kemudian kita cari banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah. Yakni 20% dibagi 45% kali 135 orang. Ya, ini pengalinya sama dengan 60 orang. Penyajian data yang selanjutnya adalah menggunakan diagram garis. Penyajian data dengan diagram garis digunakan untuk menunjukkan perubahan sepanjang periode tertentu. Ini ada contoh. Data lulusan suatu MTS yang melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA mulai tahun 2013 sampai 2017. Ya, buatlah diagram garisnya. 2013 ada 80 siswa yang melanjutkan, 2014 ada 100, dan seterusnya 2017 ada 200. Ya, kita buat dalam 2 sumbu. Ya, yang sumbu horizontal yang adalah tahunnya, sedangkan yang vertikal adalah jumlah siswa yang melanjutkan. Ya, kita proyeksikan. Ya, 2013 tadi ada 80, 2014 ada 100, kemudian 2015 ada 160, tahun 2016 ada 120, sedangkan di tahun 2017 ada 200. Setelah jadi T ini nanti kita hubungkan masing-masing pertemuan antara proyeksi ke sumbu X dan sumbu Y. Itu noktah-noktah yang terjadi, diperhatikan. Ya, setelah kita noktah, kemudian kita hubungkan antar noktah terdekat. Ya, jadi bisa dibaca untuk siswa yang melanjutkan ke jenjang SLTA adalah 2013 ada 80, 2014 ada 100, 2015 ada 160, 2016 120, dan tahun 2017 ada 200. Demikian materi untuk penyajian data yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.